Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara, kita sungguh bersuka cita bila kita masih diberikan kepercayaan, kesempatan untuk melanjutkan hidup ini. Saudara, semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan mari kita mengawali hari kita dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam tiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami sungguh bersyukur untuk pimpinan-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi ini ketika kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan, Allah Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami hikmat pengertian sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami akan renungkan bersama ini. Tuhan, tolonglah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ester dan kita akan melihat pada pasal yang pertama. Namun saya ingin membacakan Ester pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. Lalu kita akan melanjutkan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Ayat yang ke-10. Pada hari yang ke-7, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehumam, Bista, Harbona, Bikta, Abagta, Zetar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikan kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar dari setiap orang adalah dirinya sendiri. Nah, saudara, pepatah ini saya rasa tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada diri Raja Ahasiweros. Saudara, Raja Ahasiweros adalah Raja Persia yang memiliki kekuasaan atas 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Saudara, itu artinya apa? Saudara, meliputi 3 benua. Ada Asia, ada Afrika, dan Eropa. Sehingga saudara kita bisa melihat sungguh besar kekuasaan, kemuliaan, bahkan kekayaan Raja Ahasiweros pada saat itu. Tetapi ironisnya saudara, sekalipun secara politis sang raja memerintah atas wilayah dan penduduk yang sangat besar, dan tentu saja tentara yang juga sangat besar, namun saudara, Raja Ahasiweros gagal di dalam menguasai dirinya sendiri. Di hari terakhir perjamuan yang diadakan oleh Raja Ahasiweros, ia saudara dikatakan dikuasai oleh anggur. Alias apa saudara? Ia menyerahkan kesadaran dirinya oleh karena anggur sehingga ia mabuk. Dan di dalam kemabukannya saudara, ia meminta atau menyuruh agar Ratu Wasti, istrinya yang sangat cantik rupawan itu, dipamerkan di hadapan semua orang. Namun, saudara, di sini kita bisa melihat di luar dugaan, sang ratu menolak dan ini membuat raja menjadi murka. Saudara, dalam hal ini penulis kitab Ester tidak menyebut alasan pasti kenapa raja atau Ratu Wasti menolak perintah raja. Saudara, ada penafsir yang mengatakan karena fokus dari bagian ini atau penulis Ester bukanlah pada alasan kenapa perintah itu dibantah, tetapi hendak menunjukkan kepada raja
atau Ahasiweros itu yang tidak mampu menguasai dirinya, dan ia juga gagal di dalam bersikap atau berespon terhadap kegagalan dirinya tadi di dalam menguasai dirinya. Ahasiweros membiarkan dirinya mabuk dikuasai oleh anggur sehingga ucapan dan tindakannya pun menjadi ngelantur. Kemudian ia juga malah saudara menyerahkan keputusan akibat penolakan Ratu Wasti itu kepada bawahannya, dalam hal ini Memukan. Jadi keputusan yang dibuat itu adalah bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari bawahannya. Raja Ahasiweros mungkin saja hanya sekedar menyetujui secara sekilas. Dan kita melihat di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama, keputusan yang diambil di dalam ketidaksadaran Ahasiweros itu saudara akan disesali oleh dirinya sendiri. Nah saudara, apa yang terjadi pada Raja Ahasiweros sungguh menjadi pelajaran berharga bagi kita. Menguasai diri bukanlah perkara mudah, sebab ada banyak hal yang dapat membuat kita lepas kendali. Saudara, bagian firman Tuhan yang lain dalam Efesus 5 ayat 18 misalnya, saudara, kalau kita melihat bagian ini, saudara, bagian ini menasihatkan hal yang senada, di mana Paulus menyatakan bahwa setiap orang diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, hidup dikuasai anggur, dalam hal ini artinya adalah hidup dikuasai oleh hawa nafsu atau hidup dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara, pilihan itu memperlihatkan kepada kita dua jalan kehidupan yang berbeda. Ketika hidup kita dikuasai atau dikendalikan oleh hawa nafsu, saudara, itulah yang akan membawa kita, menuntun kita kepada dosa, perbuatan yang tidak disukai, tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, dosa membuat manusia akhirnya tidak mampu memuliakan Allah. Dan kita melihat hanya di dalam Kristus sajalah, hanya dengan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus itulah seseorang saudara dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, mempermuliakan Allah. Saudara, ini adalah pilihan yang ada di hadapan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, hidup yang seperti apa yang akan kita pilih untuk kita jalani? Hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu atau hidup yang dipenuhi, dikuasai oleh Roh Allah? Sehingga dengan demikian saudara, ketika kita memilih untuk hidup dipenuhi, dikuasai oleh Roh Allah, saudara, kita akan ditolong untuk menguasai diri kita. Kita akan ditolong untuk kita dapat bertindak dengan bijaksana. Nah saudara, tentu saja hal ini bukanlah sebuah hal yang mudah. Kita perlu melatih diri kita. Yang pertama, kita perlu belajar untuk merendahkan hati, menguasai ego kita, untuk kita sadar bahwa otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah firman Allah. Dan kita belajar untuk taat pada pimpinan firman Allah, taat pada pimpinan Roh Kudus. Dan di sana saudara, ketika kita mau menyerahkan hidup kita untuk takut dan berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau, Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk memiliki hidup yang mempermuliakan Allah. Saudara, inilah pelajaran yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Mari kita belajar untuk menguasai diri kita dan menundukkan diri kita di bawah otoritas Tuhan. Dan kita ditolong melalui firman Tuhan untuk kita berjalan di dalam kebenarannya. Mari saudara, kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ingatan atau peringatan akan firman Tuhan pada pagi ini, yang boleh menolong kami untuk kami belajar bagaimana kami harus menguasai diri kami, untuk kami tidak hidup dengan menuruti hawa nafsu kami yang membawa kami ke dalam keberdosaan kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Kiranya di dalam segala kelemahan keterbatasan kami, Allah Roh Kudus yang berkarya berkuasa atasnya. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.